Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ikhwani fillah wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin. Hadis berikutnya tentang keutamaan ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslimun. Beliau Muhammad SAW pernah bersabda, "Waman salaka," barang siapa salaka, berjalan, tariqan, menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dalam perjalanannya tadi dalam rangka ia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya tariqan, menuju ilal jannah, dimudahkan bagi dia untuk berjalan di atas jalan dalam rangka menuju surga. Allah akan mudahkan ia masuk surga. Singkat cerita, hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, yakni keutamaan seseorang yang berusaha untuk berjalan, menempuh suatu perjalanan menuntut ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk seseorang yang keluar dari rumahnya menuju suatu majelis ilmu. Entah majelis ilmu itu di masjid, menghadiri pengajian, taklim, atau dia berjalan keluar dari rumahnya menuju madrasah, sekolahan, atau ia berjalan menuju kuliah agama, ataupun bisa seseorang menempuh suatu perjalanan yang panjang, yang jauh. Dari rumahnya dia keluar, berbulan-bulan ia mencari hadis, bahkan bertahun-tahun. Seseorang penuntut ilmu hendak ingin pergi belajar ke Saudi Arabia, belajar di Jamiah Islamiyah, belajar di Ma'had Al-Ahram di Makkah. Seseorang ingin belajar di markasnya ulama Yaman, di markasnya Syekh Muhammad Al-Imam, di markasnya Syekh Utsman As-Salimi, di markasnya Syekh Abdullah Al-Mar'i. Mungkin ingin belajar di sana setahun, 2 tahun. Bahkan ada yang belajar sampai 10 tahun baru pulang lagi ke Indonesia dan menyampaikan al-Islam, menyampaikan dakwah di Islam, menyampaikan dakwah di Indonesia. Mereka berusaha mengorbankan waktu mereka bersama keluarganya, mengorbankan kemewahan hidup mungkin di negeri kita, dan menuju ke Yaman, yang sudah tidak rahasia lagi bahwasanya kehidupan di Yaman itu lebih berat daripada di Indonesia. Mereka lakukan semua itu dalam rangka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ia berjalan menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Maka yang demikian semoga Allah Ta'ala mewujudkan apa yang ia niatkan. Maka Allah akan menjawab usahanya tadi dengan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan urusannya, akan dimudahkan ia untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat dahulu pun juga demikian. Karena diriwayatkan dahulu ada sahabat
sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah ini pernah menempuh satu perjalanan, berjalan di atas onta. Dia keluar dari rumahnya menuju ke negeri yang lain, dalam rangka mencari hanya satu hadis. Ia keluar dari rumahnya menempuh perjalanan 1 bulan di atas onta, hanya sekedar untuk mencari satu hadis saja, satu, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Rasulullah SAW. Ada yang mereka mencari hadis dikarenakan keluar dari rumahnya tidak makan kecuali sedikit, bahkan kekurangan bekal, tidak memiliki air minum, sampai diriwayatkan ada yang mereka minum dengan air kencingnya sendiri. Air kencingnya sendiri. Dalam rangka supaya tidak mati. Ada yang mereka menempuh perjalanan jauh, sakit sampai dia kencing darah. Demikianlah para salaf dalam rangka yaltamisu fihi ilman. Ada juga bentuk yang kedua dari yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu ilman, ialah artinya seseorang yang berusaha mendapatkan ilmu dengan metode-metode yang dimaklumi. Contoh, seseorang belajar ilmu dengan berguru kepada seorang syekh, berguru kepada kiai atau ustadz. Ia membaca kitab tertentu, lalu syekhnya mendengarkan sambil menjelaskan. Atau ia diam sambil mendengarkan syekhnya membaca kitab. Ia memegang pena sambil menulis faidah-faidah. Atau seseorang mendatangi majelis taklim. Atau seseorang ia kuliah di kuliah syariah, kuliah ilmu agama. Atau seseorang membaca buku, mentelaah kitab. Maka semua itu, atau menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal mutun ilmiah. Maka semua itu termasuk dalam rangka mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman. Maka ini merupakan dorongan bagi kita untuk senantiasa semangat menuntut ilmu. Dan disibukkan dengan ilmu. Hadis yang kedua yakni wa anhu aidan, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, yakni petunjuk kebaikan. Ini umum. Mengajak seseorang, orang lain kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak untuk sholat jamaah, mengajak untuk birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, dan semua bentuk kebaikan yang luas. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka ia berhak mendapatkan pahala semisal pahala man tabi'ahu, orang-orang yang mengikuti ia setelah ia mengajaknya. La yankusu dzalika, tanpa mengurangi pahala dzalika, orang itu. Min ujurihim syai'a, ya, tidak mengurangi dari pahala mereka yang mengikuti ia syai'a, sedikit pun. Rawahu Muslim. Hadis riwayat juga Imam Muslim An-Naisaburi. Dari hadis ini juga banyak faedah. Salah satunya ialah berapa besar pahala seseorang yang mengajarkan ilmu, mengajak kepada orang lain kepada kebaikan. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang ia ajak, tatkala ia mengamalkan
tatkala orang yang diajak itu mengamalkan, maka ia juga akan berhak mendapatkan pahala yang sama dari orang yang diajaknya. Itu kalau satu orang. Kalau yang diajak 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 100 orang, 1 juta orang. Maka termasuk kemudahan kita di zaman internet ini, kita gunakan internet ini, media sosial untuk berdakwah. Tatkala kita mengajak seseorang, walaupun tidak di-like, walaupun tidak di-subscribe, walaupun tidak di-view, tapi ada orang yang ternyata mengikuti apa yang kita ucapkan dari bentuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia mengamalkannya maka kita berhak mendapatkan kebaikannya, yakni pahala yang mengalir. Inilah yang dinamakan amalan jariyah. Faidah yang kedua dari hadis ini ialah kita mengetahui berapa besar pahala Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kenapa? Dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan Al-Quran, telah mengajarkan hadis, yakni petunjuk beliau yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat seorang manusia. Semua manusia bahkan jin. Karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada as-saqalain, 2 bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Maka rasulnya para jin ialah Rasul Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya beliau mendapatkan pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena Nabi mengajak berapa manusia sejak zamannya sahabat. Sahabat mengajarkan ilmu kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan ilmu kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengajarkan ilmu kepada murid-murid mereka para imam. Sampai zaman sekarang ini. Sampai nanti hari kiamat. Al-Quran, hadis akan selalu dibaca. Maka betapa besar pahala Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk bentuk bid'ah. Merupakan bentuk bid'ah seseorang sholat 2 rakaat. Lalu dia berdoa, ya Allah, saya sholat, saya niatkan pahalanya kepada Rasulullah. Saya membaca Al-Fatihah, saya tujukan Al-Fatihah saya untuk Rasulullah. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin merupakan bentuk kebid'ahan. Hada golat. Ini salah. Ini keliru. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Karena tanpa ia mendoakan Rasulullah SAW dengan satu ibadahnya, ia niatkan agar pahalanya saya niatkan. Itu otomatis tanpa diminta, tanpa kita meminta kepada Allah, secara otomatis apa yang kita amalkan dari sholat, bacaan-bacaan zikir itu sudah menuju kepada Rasulullah pahalanya secara otomatis tanpa kita memintakannya khusus. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ditambahkan lagi, karena hal-hal seperti ini, dia sholat 2 rakaat atau dia membaca Al-Fatihah lalu ditujukan Al-Fatihahnya, sholat 2 rakaatnya, pahalanya supaya mengalir kepada Rasulullah, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apakah cinta Anda melebihi cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah? Tidak pernah diamalkan oleh Umar bin Khattab. Apakah Umar bin Khattab cintanya kalah dengan Anda? Tidak pernah diamalkan oleh Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, para sahabat yang selainnya. Apakah cinta Anda melebihi cintanya para sahabat? Apakah mereka melakukan apa yang Anda lakukan? Jawabannya la. Ya, jawabannya tentu tidak. Lalu faedah berikutnya yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampaikan, secara apa yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih utama sedekahnya, yakni sedekah ilmu. Bagaimana cara sedekah ilmu? Diajarkan. Mandala alal hudan. Ditunjukkan kepada orang lain. Didakwahkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, sedekah dengan ilmu ini lebih afdal daripada sedekah dengan harta bil kasir.
lebih afdal dari seseorang yang sedekah dengan hartanya dengan perbedaan yang sangat besar. Kita ambil contoh. Di zamannya Ibnu Taimiyah, berapa banyak manusia yang mereka dermawan, membangun masjid, mewakafkan sumur, mewakafkan kitab-kitab ulama, mewakafkan fasilitas-fasilitas untuk khalayak ramai, atau mereka membangun panti asuhan, membangun madrasah. Namun saya tanya, apakah benda-benda yang mereka wakafkan sampai sekarang masih ada? Jawabannya, sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada bisa dihitung dengan jari. Seperti sumurnya Utsman bin Affan, seperti kebunnya milik Utsman bin Affan yang disedekahkan kepada kaum muslimin. Tapi kita tanya, setelah kita membicarakan tentang orang-orang yang dermawan di zamannya Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat sisi yang lain. Sekarang lihatlah atsar, efek dari dakwah Ibnu Taimiyah sampai saat ini. Kita sampai sekarang bisa melihat majmu' fatawa, yakni kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai sekarang kita bisa membacanya, bahkan dicetak berulang-ulang jutaan kopi. Walaupun majmu' fatawa ini bukan disusun Ibnu Taimiyah, tapi dikumpulkan oleh ulama yang lain. Ditulis oleh murid-muridnya, ya. Bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri yang menulis, ya. Yang menulis murid-muridnya. Berupa potongan-potongan fatwa yang terkumpul di seluruh penjuru dunia. Lalu dikumpulkan oleh para ulama berikutnya. Atau ulama akhir-akhir ini, mutaakhirin. Jadilah Majmu' Fatawa. Kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Al-Ubudiyah, kitab Al-Istiqomah, kitab Al-Furqan, sampai sekarang kita bisa memanfaatkannya dan masih ada atsarnya. Dan kitab ini akan dibaca sampai nanti hari kiamat. Itu mengapa tidak berlebihan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalau beramal, bersedekah dengan ilmu itu lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah dengan harta. Dengan perbedaan yang sangat besar. Dan lebih kekal, lebih langgeng, lebih lama efeknya. Walaupun juga pahala sedekah itu juga kekal kelak, ya. Tapi kebesaran pahalanya, kebesaran fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya lebih besar dirasakan daripada sedekah dengan harta. Walaupun sedekah dengan harta itu juga kebaikan, ya. Kita tidak menafikan itu. Namun titik poin yang kita perlu garis bawahi ialah hendaknya seseorang bersemangat menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada yang lain. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghafal hadis di zaman para sahabat. Abu Hurairah punya murid namanya Sa'id ibn Musayyab. Lalu membacakan hadis kepada murid-muridnya sampai hari ini. Berapa banyak hadis yang kita baca dengan lafaz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini akan dibaca sampai hari kiamat. Lalu saya tanya kepada Anda, berapa besar pahala Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Berapa besar andil Abu Hurairah dengan ia dulu menghafalkan hadis dan diajarkan? Kita jawab sangat banyak, sangat besar pahala beliau radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa kita sampaikan dari dua hadis di atas. Semoga kita semua semangat dalam menuntut ilmu,
Yang kedua, semangat dalam menyebarkan ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.